saya Sinta Melina Subrata, NIM 179. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Pak Junet. Nah, berdasarkan pengalaman dan pengamatan saya sendiri, memaknai kondisi COVID-19 itu kalau dikaitkan dengan masalah ketahanan nasional Indonesia saat ini, yaitu yang dikenal sebagai Astagatra. Menurut model ketahanan nasional Indonesia, aspek kehidupan nasional dibagi menjadi dua, yaitu aspek alamiah dan aspek sosial. Nah, aspek alamiah mencakup 3 gatra, yaitu kondisi geografis negara, kekayaan alam, dan kemampuan penduduk serta keadaan atau demografi. Nah, oleh karena itu, aspek tersebut mencakup 3 gatra, maka disebut trigatra. Nah, aspek sosial sendiri itu mencakup 5 gatra, yaitu ada ideologi, politik, sosial, budaya, ekonomi, hankam, atau pertahanan dan keamanan. Nah, oleh karena aspek sosial terdiri dari 5 gatra, maka disebut pancagatra. Penggabungan aspek alamiah atau trigatra dan aspek sosial pancagatra menghasilkan 8 gatra atau yang dikenal dengan istilah astagatra. Asta yaitu artinya 8. Nah, kalau kita melihat masalah COVID-19 saja, maka seakan-akan masalahnya hanya masalah virus coronanya yang menyerang kesehatan manusia. Tetapi karena masalah COVID-19 ini sudah mewabah ke seluruh dunia atau pandemik termasuk Indonesia, maka ini sudah bukan masalah virus COVID dan kesehatan saja, akan tetapi sudah berkaitan dengan masalah sosial yang lebih luas dan merambat ke masalah lainnya. Nah, dilihat dari astagatra masalah kesehatan masyarakat bisa dimasukkan ke dalam aspek sosial di gatra atau budaya pancagatra. Namun bila dilihat dari perkembangan situasi saat ini akan juga berkaitan dengan gatra lainnya. Nah, mewabahnya COVID-19 ini banyak negara dan Indonesia sudah mempengaruhi perekonomian dunia dan Indonesia. Ini berkaitan dengan gatra ekonomi, dilibatkannya dengan instansi militer dan aparat keamanan lainnya, juga sudah melibatkan gatra pertahanan dan keamanan. Kritikan terhadap pemerintah karena dianggap lamban atau salah dalam menyikapi masalah COVID-19 juga sudah masuk ke ranah gatra politik. Himbauan untuk tidak melakukan kegiatan keagamaan atau berkumpul di rumah ibadah ada yang mengasosiasikan dengan ajaran komunis, dan ini menyangkut ke gatra ideologi. Nah, bila dilihat dari aspek alamiah, trigatra, dan dari gatra kondisi geografis negara Indonesia yang merupakan negara kepulauan dan berada di persimpangan dunia, mau tidak mau akan ikut juga merasakan wabah COVID-19. Kondisi negara yang banyak pulau bisa cukup menguntungkan untuk mencegah berkembangnya COVID-19 dari satu pulau ke pulau lainnya, selama bisa diatur dengan baik. Tidak akan banyak bisa dinikmati masyarakat apabila COVID-19 tidak segera dihentikan. Nah, dari gatra dan kemampuan penduduk, demografi inilah yang harus terus-menerus diperhatikan. Tunjukkan kepada masyarakat bahwa pemerintah benar-benar sudah sangat serius dan sudah memegang komando dan kendali penuh dalam perang menghadapi COVID-19. Nah, bagaimanakah aksi bentuk nyatanya yang harus kita lakukan dalam menghadapi pandemi COVID-19, dalam menciptakan rasa keseimbangan, solidaritas, keteraturan, dan peraturan yang kuat agar wabah ini segera berlalu. Nah, informasikan berita-berita yang jelas tentang cara-cara dan aturan-aturan dalam menghadapi COVID-19 agar masyarakat bisa lebih paham dan terlindungi. Kobarkanlah terus semangat, sikap kebersamaan, dan rasa percaya diri bahwa bangsa Indonesia pasti mampu dan bisa menyelesaikan wabah COVID-19 sesegera mungkin. Nah, masyarakat juga jangan mudah panik dalam menghadapi situasi saat ini. Masyarakat
harus disiplin, patuh, taat melaksanakan aturan-aturan dan himbauan-himbauan dari pemerintah. Masyarakat harus bisa menjaga harga dirinya sendiri dan keluarga serta lingkungannya agar tidak terkena COVID-19. Nah, adanya solidaritas dengan diterapkannya gotong royong, kita justru akan menjadi bangsa yang semakin kuat dan siap menyongsong masa depan yang lebih sejahtera. Penyebaran corona dapat dijaga dengan kedisiplinan yang kuat dari kita, mulai disiplin dengan menggunakan masker, disiplin menjaga jarak, disiplin menghindari kerumunan, dan ini harus dilakukan secara bersama-sama dan terus-menerus, tidak boleh terputus. Mengapresiasi adanya kepedulian warga ini juga akan menumbuhkan sikap tolong-menolong antar sesama. Gerakan-gerakan yang saling membantu ini harus diangkat, dimunculkan ke permukaan, bukan untuk disombongkan, tetapi untuk menjaga harapan, dijadikan sebagai inspirasi dan akan bermanfaat jika dapat ditiru ulang oleh yang lain secara masif. Dengan tumbuhnya solidaritas sosial di masyarakat, saya meyakini meski kini menjalani berbagai aktivitas di rumah saja, masyarakat tidak semakin individualis, tetapi justru semakin peduli satu sama lain. Aksi-aksi solidaritas ini merupakan penegas sifat dan kebesaran bangsa Indonesia, yakni bangsa gotong royong, pejuang yang selalu menemukan kekuatan dan solusi lokal di tengah berbagai krisis. Nah, tindakan yang konkret sendiri yang dilakukan individu untuk melindungi diri dari orang lain dari infeksi tetesannya tersendiri itu ada beberapa poin. Yang pertama, jaga jarak 1 atau 2 meter dari siapapun yang terinfeksi virus. 2, cuci tangan teratur setidaknya 20 detik dengan menggunakan sabun, termasuk mencuci pergelangan tangan. Nah, 3, hindari berjabat tangan dan memeluk orang. 4, kembangkan refleks perlindungan diri. Contoh, tekan tombol lift dengan ujung jari, jangan di telunjuk jari. Yang kelima, hindari tempat dan acara yang sibuk dan ramai, atur prioritas. Yang keenam, hindari menyentuh wajah diri kita sendiri dan wajah teman atau kerabat Anda. Kalaupun itu memungkinkan untuk memegang wajah, kita harus dengan tangan yang bersih dan mencuci tangan atau pakai hand sanitizer. Ketujuh, jangan menyentuh selaput lendir dari mulut, mata, dan hidung dengan menggunakan jari. Tak boleh ya. 8, gunakan sarung tangan jika diperlukan. Cuci atau ganti sarung tangan setiap harinya. Jangan bersin dengan menutup wajah dengan tangan Anda, tapi gunakan siku atau tisu sebagai gantinya. Pakai siku dalam ya, dan pakai tisu. Kemudian yang ke-10, buang tisu bekas Anda segera. Yang ke-11, masker pernapasan hanya memberikan sedikit perlindungan bagi orang sehat. Saat dipakai, masker menjadi lembab karena asupan udara yang diserap. Setelah 20 menit, pembatas pelindung dari masker pun memburuk. Masker secara khusus harus disediakan bagi staf medis. Jadi segera dibuang kalau sudah kotor maskernya. Nah, itu jawaban dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf atas perkataan-perkataan apabila yang tidak disengaja maupun sengaja. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.